Apa mungkin udah pesimis ya hari? Enggak, aku nggak pernah pesimis. Kalau pesimis kamu udah nggak ada di dunia ini. Enggak pesimis untuk memperjuangkan film Indonesia diperhatiin pemerintah. Enggak, aku orang yang optimis. Mungkin pemerintah masih terlalu sibuk untuk urusan yang lain. Melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Apa kabar Mbak Westi? Baik. Udah lama ya nggak pernah beredar di di putar perfilman. 1,5 tahun, nyaris 2 tahun enggak. Nyaris 2 tahun. Semenjak pandemi. Selama pandemi kemana aja? Bikin skenario, bikin cerita, mendekatkan diri pada Tuhan, belajar masak. Ya. Hanya itu aja tuh. Kok belajar masak? Abis bingung mau ngapain. Belajar masak itu kayak bikin film juga ternyata. Ada persiapan, terus membaca resep itu seperti membaca skenario, gitu. Terus memasak dan hasilnya dicobain buat sama semua orang enak atau nggak enak, sama kayak bikin film kan? Gitu ya. Dan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik barangkali ya. Berusaha untuk tidak gila pada saat pandemi tepatnya. Iya, sempat stres juga. Hah? Sempat stres juga. Stres sih enggak ya, tapi kan biasanya kan karena pada awal pandemi itu sebetulnya kita lagi persiapan sebuah film yang film itu rencananya maunya waktu itu kita masih tahap riset dan pembuatan skenario. Syutingnya itu lokasinya di Sumatera Barat dan di Malaysia. Saat itu tiba-tiba 1 minggu kemudian 2 hari sebelum kita berangkat, kru saya dari Malaysia telepon bilang, "Kak, tolong ditahan dulu karena malam ini Perdana Menteri PM-nya mau announce." Pas dia announce bahwa mereka lockdown, otomatis kita nggak bisa masuk juga untuk pergi survei dan hunting lokasi. Jadi ya berhenti freeze sampai hari ini. Kita masih belum tahu kapan bisa masuk ke sana. Jadi akhirnya kita selama 1,5 tahun tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena semua film kan break semua. Kecuali ya beberapa produksi sinetron ya, tapi nyaris sih. Jadi bukan saya aja yang sedih, seluruh dunia kan nggak bisa syuting. Jadi kalau mama bilang, aduh udah lama nggak syuting gitu, nanti semua orang bilang bukan lu doang, keles, seluruh dunia. Gitu, jadi memang banyak hikmah juga barangkali ya. Banyak sih, banyak hikmahnya ya. Mungkin lebih ke spiritual ya, jadi lebih mencoba untuk selama ini dulu setiap sebelum pandemi itu selalu berpikir kayak pengen deh ya kalau bulan puasa itu nggak usah syuting gitu loh, pengen deh di rumah aja, pengen deh bisa khatam Quran, pengen deh yang bisa masak sahur dan buka puasa buat suami dan anak gitu kan, mimpinya gitu. Akhirnya beneran 1 bulan puasa di rumah nggak syuting nggak apa, dan ternyata itu memang diperlukan buat saya pribadi gitu loh. Jadi pandemi dibilang apakah itu sesuatu yang menyesakkan atau tidak, menurut buat saya pribadi ternyata saya membutuhkan untuk berhenti sejenak dari kehidupan, atau bukan kehidupan, dari riuhnya masalah dunia, jadi lebih mendekat. Jadi rest lagi ya, saat lagi nih, dari nol lagi kan. Dia tadinya stres kan, udah ini sana sini bergelut dengan dunia perfilman lah ya, baca skenario, bikin skenario, atau juga ketemu
kepikiran, karena sebetulnya science fiction ataupun yang berhubungan dengan sains itu saya nggak terlalu pinter menurutku. Jadi orang kan ada yang memang suka dengan science fiction kayak atau apa. Aku merasa setelah berkarir lama di bukan wilayahnya gitu ya. Aku nggak bisa kayaknya itu, ya. Bikin science fiction tuh kayaknya bukan. Belum coba sih. Belum punya ide juga sih, tapi enggak kepikiran, nggak pengen. Saya rasa mungkin bukan hanya kalau ada juga bukan hanya Mbak Westi aja, mungkin juga yang lain juga mikir itu kali ya. Iya. Seluruh dunia juga mikir itu kali ya. Kayak bikin film monster, bikin kayak gitu-gitu kayaknya aku belum merasa mampu. Kan kita juga bisa ngukur kan. Ya mungkin karena kondisi di Indonesia sendiri yang nggak mendukung itu ya, nah, teknologi juga ya. Betul. Kadang-kadang kalau melihat film-film science fiction dari luar gitu kan kita kayaknya bisa percaya, believe gitu loh dengan apa yang dia ceritain. Nah, aku tuh ngerasa tahu ya kayaknya belum siap. Rasanya kita belum ada film Indonesia science fiction yang bikin kita ngerasa oh iya ya. Dan menjadi sebuah ini kan berarti sebuah candaan gini. Apa bedanya film Indonesia dengan film luar, karena film Amerika gitu? Apa biasanya? Bedanya apa? Banyak yang bilang gini, bedanya apa? Kalau film luar, Hollywood lah ya, dia sebutlah Hollywood, bikin film bohong-bohongan menjadi beneran. Nah, kalau di sini Indonesia bikin bener-bener jadi bohongan. Itu jadi kita ada kayak gitu lah. Iya bisa jadi. Makanya kadang-kadang karena kadang teknologinya kali yang kurang mendukung ya. Iya, kita kan terbatas dengan budget juga. Banyak hal sih yang membuat kita berbeda ya, dan teknologi dan majunya perfilman mereka dengan kita itu kan jauh sekali. Kita kan baru sekarang eranya, mereka kan udah dari 1900 mereka sudah memulai itu semua. Dengan teknologi yang udah canggih ya. Dengan distributor film yang mereka udah tahu bahwa film adalah industri. Kita kan belum sampai tahap itu. Oke, kalau ini apa? Ya, kalau dibilang industri mestinya kan sesuatu yang dianggap pasti menguntungkan negara kan. Tapi kan apresiasi terhadap itu kan belum ada. Kayak contohnya kita menang film kita di mana-mana di luar kan buat dibanding dengan olahraga yang begitu diagung-agungkan kan beda kan. Umpama kita dapat medali emas olahraga kita dapat menang di Berlin Film Festival misalnya, itu kan nggak sama penghargaannya, padahal sebetulnya menurut saya sama-sama aja ya, sama-sama mengharumkan nama negara. Nah itu menurutku dari nggak bisa dibilang simpel juga ya, tapi itu aja kita bisa lihat bahwa apresiasinya berbeda padahal sama-sama mengharumkan nama negara. Artinya untuk film itu diadaptasikan ya? Ya bisa dibilang begitu ya. Sesuatu yang sifatnya berkesenian kali ya, kayaknya ya. Karena kadang-kadang mungkin fisik lebih terasa kali daripada sesuatu yang sifatnya rasa. Film kan rasa gitu. Padahal dengan film itu kan banyak banget unsur di dalamnya ya, sosiolog, kayak antropolog, tentang Indonesia, tentang sejarah, itu kan ada semua di dalam film. Kita bisa tahu Jakarta zaman dulu, kita nonton aja film-film yang dibuat tahun 70-an, kita bisa lihat, oh bundaran HI dulu kayak gini ya. Kita tahu kehidupan Jakarta seperti apa dulu, ini kan lewat film. Berarti yang Westi pingin apa? Untuk pemerintah ya? Supaya apa? Supaya lebih diperhatikan lah ya, lebih dimudahkan, lebih seperti contohnya bahwa bikin film itu kan mahal. Tapi kemudahan itu kan belum ada. Banyak sih kalau dipikir dari hulu sampai hilir, dari hilir ke hulu tuh terlalu banyak ininya yang bukan birokrasinya, maksudnya harus dipikirin gitu ya. Budget aja, bioskop
bioskop, gimana caranya bisa ada di seluruh Indonesia dengan merata. Itu kan kita kan kalau berhubungan dengan industri yang seperti itu kan harus disiapkan gitu. Nanti film kita bikin banyak terus nanti bioskopnya nggak ada. Nah mestinya kan itu juga udah disiapkan. Bukan kita dikasih duit bikin, tapi nanti kalau udah jadi sayangnya di mana? Bioskop sekarang terbatas. Dulu aku tinggal di Papua aja, waktu itu aku tinggal kecil di Manokwari aja ada 3 bioskop. Sekarang Manokwari nggak punya bioskop. Jadi kan bisa dibilang bahwa makin menurun justru ya. Harusnya, walaupun sekarang medianya banyak, ada OTT, ada macam-macam dan sebagainya, tapi kan film berbeda dengan OTT. Cara bikinnya, cara menikmatinya beda. Pasti beda dong. Ketika nonton di TV, ketika di rumah, ketika nonton di bioskop beda ya? Iya dong, kan sensasi itu kan yang harusnya nonton film James Bond gitu di handphone kan nggak enak. Iya, capek. Tapi ya itulah, itu kalau bicara film sih sebetulnya panjang banget ininya apa unsurnya yang harus dibenerin. Harusnya dari pemerintah harusnya begini, harusnya begitu. Tapi buat saya sih sebagai pembuat mikirin itu semua kan agak memusingkan kepala ya. Harusnya pemerintah seperti ini, harusnya begini, harusnya begitu. Buat saya itu cuman kalau ada kesempatan bikin film, bikin sebaik mungkin, bikin sebagus mungkin yang bisa kemudian dinikmati. Karena sampai sekarang pun saya pengen selalu bikin film bioskop. Itu udah pengennya kalau karyanya ini ya masuk bioskop, pengennya gitu. Yang udah masuk bioskop banyak kan? Yang masuk bioskop? Oh iya, hampir kan? semuanya memang masuk bioskop. Bioskop. Memang gitu loh. Kayak saya bikin sekarang juga orang mungkin bilang masukin ke OTT gitu kan. Berasa kurang ya? Tetap kalau bisa masuk bioskop dulu deh. Ngelihat di layar lebar itu kepuasannya berbeda. Gitu ya. Tapi itu semuanya punya bukan plus dan minus, bukan, tapi itu kayak sesuatu yang bikin kita ngerasa sensasinya berbeda. Itu yang didapatkan setiap insan ya. Film ya, pasti pengen banget setiap karya-karya itu pasti masuk ke bioskop, ya kan? Iyalah. Karena kan nonton bioskop kan butuh energi. Orang datang ke bioskop itu kan memang pengen nonton, pengen duduk, pengen nonton duduk gitu. Ya. Jadi begitu ada begitu karyanya ada di situ, rasanya saya dihargainya tuh lebih. Apalagi kalau bawa office ya kan? Itu kan pasti lain lagi rasanya. Makanya sampai sekarang masih ngejarnya setiap dapat kesempatan kita bikin buat lebar yang bukankah nanti lebih tanggung jawabnya lebih besar ketimbang bikin sinetron? Tanggung jawab itu nggak bisa bilang besar kecilnya, mau TV kayak atau film, tanggung jawabnya sama, tanggung jawab moralnya juga ada. TV juga gini, pikirnya cuma sederhana, kalau bikin sesuatu itu mestinya ada yang tertinggal buat penonton gitu. Itu sih harus membawa kebaikan, harus ada misi visi yang mereka paham gitu. Kalau aku sih mau medianya apa saja, rasa tanggung jawabnya sama aja. Gitu. Cuman untuk saat ini memang saya lebih memilih untuk bikin film ketimbang bikin sinetron untuk saat ini. Nggak tahu ya nanti kalau penasarannya. Tadi bilang nggak mau bikin sinetron, tiba-tiba nggak ada kerjaan sinetron juga, orang ketawa lagi. Pokoknya yang berhubungan dengan film lah ya. Film dan acting gitu semua gitu ya. Sebenarnya pemerintah kan juga ada perwakilan ya, di DPR kan Komisi 10 itu juga harusnya sudah mulai bergerak ya. Mestinya. Tapi kan nyatanya kan belum terlalu ya. Ada beberapa sih wacana bahwa nanti ada geran ya, ada dari PFN, ada ini, ada itu. Cuman aku belum tahu sih udah berjalan atau belum itu fasilitas-fasilitas yang
gitu loh. Jadi cukup diperhatikan itu berarti umpama lebih banyak umpama buat SDM-nya, mungkin lebih banyak memberi beasiswa pada anak-anak yang pengen jalurnya adalah film untuk sekolah gitu kan dari hal-hal yang simpel gitu loh. Terus banyak memberi kemudahan atau memberi fasilitas untuk filmmaker bisa mengirim film-filmnya ke festival gitu kan. Itu kan nggak murah untuk kirim-kirim ke sana dan kayak mau masuk ke Oscar kayak atau apa kan, seperti yang kita lihat Korea kan memang betul-betul mensupport filmnya kayak gitu. Itu kan hal yang diperhatikan, itu luas banget maknanya. Diperhatikan untuk perutnya, diperhatikan untuk SDM-nya, diperhatikan untuk distributor filmnya, teknologinya, semuanya harus betul-betul menyeluruh, nggak bisa cuma satu sisi gitu. Dibikin bioskop sebanyak-banyaknya. Jadi masih anak tiri lah ya bahasanya gitu ya. Anak tiri mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi mungkin anak kandung yang kurang diperhatiin aja sih. Iya, film aja ada yang kurang diperhatiin ya. Iya, gitu aja sih. Wah, pungut ya. Ya, kalau menurut aku mungkin nggak bisa berbicara banyak tentang tentang film sekarang tuh gimana ya. Yang aku rasa cuma gimana bisa survive aja di dunia ini. Gak usah bersaing di yang film-film Hollywood deh. Yang bisa di Asia aja kita masih kalah ya. Ya, bisa dibilang Kita masih di bawah. Secara secara ide dan sebagainya kita nggak akan kalah. Kita tuh kita nggak kalah sama ide, tapi penggarapannya juga kita nggak kalah, tapi mungkin kita belum bisa terlalu leluasa karena kita masih terbentur sama budget film. Budget kita kan masih nggak tinggi ya, film-film di luar kan lebih bisa tinggi. Jadi begitu budgetnya besar, kru pun bisa dapat honor yang juga bisa menghidupi mereka dengan layak gitu kan. Simpel itu sih. Makanya film ini memang harus dipikirinnya bukan cuma satu sisi aja, dia kan banyak ngamatin nggak perkembangan film di Korea? Iya, mau nggak mau kita pasti mengamati ya, dan kita juga apa yang Mbak rasakan ternyata? Ya gini, kita lihat deh kalau film Korea ya, semua unsur itu ada di dalamnya, mau makanannya kayak minumannya kayak tradisinya, semua ada di dalam, dan mereka bisa mempackaging itu dengan bagus ya. Kenapa kita nggak bisa gitu, Mbak? Kadang-kadang contohnya gini, saya nggak tahu ya di sana ya, tapi kayak gini, lokasi syuting, lokasi kita mama mau di gedung A gitu, itu susahnya minta ampun. Kalau kita melihat film Korea itu kayaknya dia bisa masuk di mana aja, hotel mana aja, tempat mall mana aja, kayaknya satu negeri itu mendukung mereka semua ya, dan restoran kalau mereka bikin adegan makanan gitu tuh bikin kita yang nggak tahu kimchi jadi tahu kimchi. Sampai sekarang kayak di sebuah mall gitu ya, orang bisa antri berjam-jam hanya untuk makan yang dalam cerita di filmnya atau di drama Korea, di serialnya itu membawa dampak ya banget. Kita ngelihat deh makanan mie-nya atau apa itu kan semua demam Korea bener, sampai soju apa semua kan kita semua pengen tahu gara-gara film itu. Menurut aku itu luar biasa. Itu berapa ya Mbak kayak gitu? Iya, itu kan bukan semalam terus tiba-tiba jadi begitu. Itu kan mereka benar-benar mempersiapkan itu dengan baik. Maksudnya pemerintahnya kan waktu itu memang menggelontorkan uang yang lumayan banyak. Pemerintah lagi. Iya. Film Korea sukses itu karena ikut campur tangan pemerintah. Betul. Harusnya juga Indonesia kayak gitu. Harusnya, tapi kan ya kembali lagi kalau kesadaran itu belum ada bahwa buktinya film membuat pariwisata
kadang-kadang nggak mudah untuk mama gini deh, nutup bundaran HI itu kan bukan hal yang mudah. Mau syuting di Plaza Indonesia emang mereka mau ngasih gitu aja kan enggak gitu loh. Terus kita mau di hotel apa gitu, kalau ngeliat film Korea kok mereka bisa masuk di mana-mana aja, apartemen itu yang membuat para senias di itu menangis sebenarnya lihat ya seperti itu ya. Tapi kan kenapa mereka mereka mau mensupport tayangan mereka ya umpama hotel kek atau restoran kek, karena mereka yakin banget tayangan mereka kan ditonton oleh seluruh dunia juga. Kalau kita kan keyakinan itu belum ada. Ya tadi kan saya menarik tuh, ternyata Korea, pemerintah Korea itu regulasinya memang menggelontorkan uang untuk untuk awal film kan? mereka iya. Ya, nah, sebenarnya kalau Indonesia juga diberi kesempatan itu sudah terkadang ada regulasi yang Harusnya. memberikan budgeting buat film gitu ya. Ya harusnya bisa. Bisa ya. Iya dong. Saya dengar tadi pernah ada deh perasaan ya, support dari pemerintah untuk budgetingnya ada. Mungkin orang-orang tertentu aja kali ya. Saya sih nggak mungkin ada, tapi mungkin tidak gini, dia harus benar-benar all out ya. Kalau nggak all out ya gemanya juga nggak terdengar gitu. Maksudnya memang benar-benar harus serius gitu. Kayak di sana mereka bisa, tapi ya mereka itu kan memang kalau kita lihat ya pemainnya pakai handphonenya semuanya brand yang lokal, mereka punya mobil brand lokal mereka, semua kayak udah sudah kebentuk. Tapi kan ya kembali lagi itu bukan 1-2 tahun, itu bisa lama untuk mencapai itu semua. Cuman kan kita nggak usah membanding-bandingkan. Saat ini yang saya pikir cuman kalau kita nggak punya itu semua, kita nggak disupport, kita nggak punya ini, nggak punya itu, untuk survive kita harus bagaimana ya? Itulah yang harus kita pikirin, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan harap dulu ya kita bersaing dengan Korea yang jauh ya. Kita bisa bersaing dengan Korea. Dalam ide cerita kita pasti juga banyak yang dibuktikan dengan beberapa film kita masuk di Busan Film Festival dan sebagainya. Tapi untuk mengeluh-ngeluhkan bahwa ini pemerintah nggak gini deh, itu udah harus disingkirkan. Apa sih yang bisa kita buat dengan keterbatasan ini? Kadang-kadang kan keterbatasan membuat kita lebih kreatif. Iya. Tadi kalau mau berkembang ya pemerintah harus ikut campur, Pak. Memang itu harusnya. Tapi kalau sekarang belum ya. Satu mungkin Mbak Westi mau masuk ke ke pemerintah supaya bisa terwakili. Enggak, kalau masuk ke itu enggak mau menjadi anggota DPR sih mau, tapi aku nggak mau ngurusin, aku mau ngurusin anak-anak aja, kesehatan kayak gitu, itu lebih karena orang film harus berjuang dong. Iya, satu orang harus berjuangin. Kan siapa yang berjuang orang film? Kalau nggak ada tapi itu belum kepikiran, aku masih pengen bikin film sih. Iya, nanti mungkin. Oh gitu. Tapi kalau sekarang apa mungkin udah pesimis ya hari? Enggak, aku nggak pernah pesimis. Kalau pesimis kamu udah nggak ada di dunia ini. Nggak pesimis untuk memperjuangkan film Indonesia diperhatiin pemerintah. Enggak, aku orang yang optimis. Mungkin pemerintah masih terlalu sibuk untuk urusan yang lain. Jadi ya kita harus berjuang. Kalaupun harus berjuang sendiri ya kita akan berjuang sendiri. Terbukti film tetap ada, film tetap jalan, film tetap bisa mengharumkan nama negara di mana-mana, ya kan? Ada atau tidak adanya support pemerintah, kita tetap harus jalan. Jadi memang idealnya, baiknya, bagusnya. Tapi kalau semua itu nggak dapet, apa kita harus menangis? Kan enggak. Kita harus tetap jalan kan. Dengan keterbatasan, dengan apa yang ada, ya jalanin. Kalau aku kena gini, bicara tentang pemerintah, bicara tentang support, mungkin aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ahli untuk bicara seperti itu. Gitu. Ya, tapi itu bukan keluhan aja kan. Tapi kalau umpama apa sih yang mau aku buat sekarang, aku cuma pengen bikin film sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Ya.
Ya sebenarnya sebagai bagus kalau nggak didukung pemerintah. Iya, Tahu di mana? Maka dari itu. Ya kan? Foto Iya di mana? Sekarang puasan itu kalau kita ditonton oleh. Oh iya, ditonton bioskop. oleh banyak orang tuh sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Jadi kenapa Mbak Wesi nggak bikin satu kelompok untuk menyuarakan itu? Untuk Oh itu banyak, udah sering dong. Kita kan punya punya klub-klub ya, masing-masing profesi udah banyak ya. Kayak aku kan bergabung di IFDC itu klubnya directors club, banyak macam saling sumbang saran banyak lah yang dilakukan. Tapi ya mungkin kita berdoa lah habis ini mungkin kita